Pangeran Diponegoro, salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang mengobarkan Perang Jawa pada 1825 hingga 1830. Perang selama 5 tahun itu telah menguras sumber daya Belanda dengan membayar mahal 8.000 tentaranya dan 7.000 serdadu pribumi tewas, serta biaya sebesar 25 juta gulden atau setara 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan ketangguhan Diponegoro. Namun di balik itu, Diponegoro juga manusia biasa yang memiliki kebiasaan seperti kebanyakan orang. Sejarawan Inggris Peter Carey yang meneliti Diponegoro lebih dari 30 tahun mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan Diponegoro dalam karyanya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855. Versi singkat dari Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama Jawa 1785 hingga 1855, 3 jilid setebal 1456 halaman. Berikut ini 7 kebiasaan Diponegoro yang mungkin belum diketahui banyak orang. Penggemar anggur putih. Diponegoro gemar minum anggur bersama orang-orang Eropa. Merek favoritnya Constantia, anggur dari Tanjung Harapan yang menjadi pilihan para raja dan kaisar serta pengarang. Tetapi Diponegoro tak menjadikan minum anggur sebagai kebiasaan berlebihan. Sepertinya dia punya tafsir sendiri soal larangan minum anggur dalam Islam. Dia berpendapat meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai obat penawar bila mabuk anggur merah. Sirih dan rokok. Mengunyah sirih salah satu dari sedikit kebiasaan Diponegoro. Sehari-hari ia biasa terlihat terus-menerus memamah sirih sehingga dia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah seracikan kapur, daun sirih, dan pinang. Diponegoro juga menghisap rokok Jawa, sigaret tebal yang dilinting sendiri dengan tangan, sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal yang dibungkus daun jagung. Hobi emas dan akik. Seperti kebanyakan kerabatnya di Keraton Yogyakarta, Diponegoro juga mengoleksi emas dan berlian. Di antara harta yang dimilikinya selama pengasingan adalah cincin dan sarung keris berlapis emas. Benda berharga lain miliknya adalah batu akik hitam yang disimpan dalam pembungkus emas. Batu mulia ini dikirim kepada ibunya yang sudah berumur 80 tahun ketika berkorespondensi dengannya di Makassar pada Maret 1849. Burung dan berkebun. Dua kesenangan utama Diponegoro yaitu berkebun dan memelihara burung. Di tempat semadinya di Selarejo dan Selarong, dia membangun kebunnya dengan menanam bunga, sayuran, buah-buahan, dan pepohonan. Dia bangga tidak ada apapun di dunia yang tidak tumbuh subur di tanah Jawa. Dalam autobiografinya, Babat Dipanegara, dia menyebut berbagai jenis binatang yang menemaninya selama masa semadinya yang sunyi, yakni ikan di Selarejo, kura-kura, burung tekukur, buaya, dan harimau selama semadi rimbanya di sepanjang Perang Jawa, dan burung-burung perkutut dan kakak tua kesayangannya ketika diasingkan di Manado dan Makassar. Dalam pandangan Jawa, kedekatan dengan alam dan binatang semacam itu merupakan pantulan kepekaan dan keutuhan rohani seorang manusia. Inilah gambaran keadaan yang tepat disebut sebagai kesatria pengembara dalam kesustraan wayang Jawa. Roti putih. Dalam soal makanan, Diponegoro memiliki selera yang selektif. Selama seminggu yang dihabiskan di kediaman residen Semarang pada 29 Maret hingga 5 April 1830, di tengah perjalanan menuju Batavia, dia menyukai roti putih yang dipanggang di dapur residenan Bojong. Dia pun mulai terbiasa dengan menu kentang Belanda yang dimakan dengan sambal dan keripik singkong untuk mencegah mabuk laut sebagai makanan sehari-hari selama perjalanan laut ke pembuangan di Batavia pada 5 hingga 8 April 1830, Manado pada 3 Mei hingga 12 Juni 1830, dan Makassar pada 20 Juni hingga 11 Juli 1833. Pembantu setianya Panakawan Roto menyebut kentang Belanda sebagai kentang sabrang. Tebar pesona pada kaum Hawa.
Kendati sering mengidentifikasi dirinya sebagai Arjuna, Diponegoro tentu tak setampan tokoh pewayangan itu. Namun Diponegoro cukup enak dipandang mata. Dia seperti punya daya tarik pribadi yang kuat yang membuatnya menawan di mata kaum perempuan. Dia sendiri mengakui salah satu dari sifat-sifat yang mengganggu di masa mudanya adalah sering mudah tergoda perempuan. Selama Perang Jawa, ia menganggap salah satu penyebab kekalahan terbesarnya di Gowok pada 15 Oktober 1826 karena sebelum pertempuran dia tidur dengan perempuan Tionghoa yang bukan istri resmi, bukan pula selir, tapi tawanan perang yang dijadikan tukang pijat. Ketika di pengasingan, menurut Residen Manado, Peter Ma, percakapan yang paling digemari Diponegoro tentang perempuan-perempuan yang melihatnya sebagai seorang great lover. Ketika di Manado, Diponegoro pernah ingin menikahi perempuan setempat, putri dari tokoh muslim setempat, Letnan Hasan Nur Latif, namun lamaran itu ditolak karena akan membawa putrinya pada nasib buruk. Selama hidupnya, Diponegoro memiliki 7 istri dan beberapa selir. Satu-satunya istri yang menemaninya di pengasingan adalah Raden Ayu Retnoningsih. Mengirimi musuh pakaian perempuan. Diponegoro mengakui sangat sedikit kaum kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengannya. Padahal dia punya sisi yang ceria juga. Para pengawalnya yang pelawak selalu melibatkannya dalam berkelakar secara bebas. Dia juga dapat menularkan kegembiraan besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Namun, humornya sering mengandung ironi yang kasar. Seperti selama Perang Jawa, dia punya kebiasaan mengirimkan pakaian perempuan kepada komandan tentaranya yang dianggap bertindak pengecut sertai catatan bahwa pakaian ini lebih baik daripada baju seragam tempur. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.